Ya, puji Tuhan, Shalom Bapak Saudara sekalian. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Bisakah wajahnya bisa semua menghadap saya, bisa senyum? Ya. Haleluya, puji Tuhan. Kalau senyum kan gini kelihatan wajah-wajah yang baru HR-an kelihatannya ya. Ya, puji Tuhan. Kita mengucap syukur Bapak Saudara sekalian, kembali kita sudah di penghujung bulan Maret ya, dan kita akan memasuki bulan April, dan sungguh anugerah Tuhan besar yang membuat kita kemudian bisa Tuhan izinkan untuk membahas tema yang cukup menambah wawasan dan menambah iman kita ya, karena sepanjang bulan Februari kita belajar bagaimana kita mengenal Tuhan. Sudah kenal Tuhan? Yang sudah kenal Tuhan katakan amin. Terus kalau sudah kenal mau ngapain? Ini kalau kenal harus sayang ya Bapak Saudara sekalian. Yang sayang Tuhan katakan amin. Ya. Haleluya. Kita mengucap syukur karena Tuhan yang mengizinkan supaya kita itu bisa mengenal Tuhan. Setelah kita mengenal Tuhan, kemudian kita percaya kepada Tuhan. Betul? Kalau sudah kenal pasti percaya ya sama Tuhan. Dan kalau sudah percaya sama Tuhan, Alkitab berjanji bahwa orang yang percaya apa? Beroleh apa? Hidup yang kekal, atau kita dijanjikan surga oleh Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang sudah beroleh hidup yang kekal katakan amin. Berarti kalau kita sudah beroleh hidup yang kekal, artinya hari ini sebetulnya kita sudah menjadi warga kerajaan surga. Ya, kita adalah warga kerajaan surga. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasal 3:20 katakan bahwa kewargaan kita ya sebetulnya walaupun kita masih secara fisik ada di bumi, kita tinggal di Indonesia. Jadi kita warga negara Indonesia. Ya, tetapi aslinya sebetulnya kewargaan kita, kata firman Tuhan, kita adalah warga kerajaan surga. Dan kalau kita masih ada hari ini di bumi di Indonesia, artinya sebetulnya kita hari ini disebut sebagai, nah hari ini kita akan bahas tema yang saya dikasih tema hari ini, tema yang luar biasa, pakai bahasa Inggris ya, nggak apa-apa ya, gaya-gaya dikit ya, maaf ya Bu Mika ya. Bu Mika ini kan guru bahasa Inggris. Nah, tema kita hari ini adalah ambassador of heaven. Apa artinya? Apa artinya? Wah, duta kerajaan surga. Puji Tuhan. Jadi ambassador of heaven. Jadi pagi ini dan nanti sore juga kita akan bahas tema yang sama, cuma pembicaranya beda. Yang satu dari Manado, yang satu dari Korea ya. Ambassador of heaven. Jadi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua ini ketika Tuhan masih izinkan ada hari ini, kita masih bisa menikmati berkat Tuhan, ya bahkan bisa menikmati keselamatan dari Tuhan, itu anugerah ya, yang bukan sekedar cuma wah saya sudah bersyukur, saya sudah dapat anugerah keselamatan, saya menjadi warga kerajaan sorga. Tapi ternyata bukan stop sampai di situ. Karena kita dipanggil bukan cuma untuk masuk surga, tapi ada tugas, ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Sama seperti Kristus ketika dia datang ke dunia ini, ya, dia menyelesaikan tugasnya dan dia kemudian berkata bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ketika dia membawa keselamatan di atas bumi, dia mengerjakan misi keselamatan yang dia sudah kerjakan dengan mengorbankan darah dan nyawa. Setelah Yesus mau naik ke surga, dia berpesan apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, itu tanggung jawab siapa? Apakah coba tanggung jawab rasul-rasul waktu itu? Saya percaya tidak ya. Tanggung jawab untuk keselamatan manusia yang ada di muka bumi ini adalah tanggung jawab setiap orang yang sudah diselamatkan. Ya. Jadi hari ini kita akan lihat Bapak Saudara sekalian. Yang pertama kita akan baca ayat firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat 1 dulu ya. Efesus pasal yang keempat, bisa ditampilkan ayat 1. Ya, baca sama-sama ya. Efesus pasal 4 ayat 1, 2, 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu
Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi firman Tuhan katakan bahwa kita ini semua adalah orang-orang yang telah dipanggil. Ya, siapa yang merasa dipanggil oleh Tuhan, katakan amin. Kita dipanggil oleh Tuhan dengan panggilan yang begitu jelas, ya. Panggilan surgawi. Kita semua kapan hari sudah pernah belajar, ya. Ada beberapa hal yang mungkin saya sudah sampaikan bahwa panggilan surgawi dalam hidup kekristenan yang perlu kita tanggapi secara umum ada 3 hal yang besar, ya, panggilan surgawi. Yang pertama apa? Panggilan keselamatan, bahwa kita dipanggil untuk diselamatkan. Barang siapa percaya, itu panggilan surgawi. Dan Tuhan bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya. Jadi kita dipanggil untuk percaya supaya kita diselamatkan. Dan kita dipanggil untuk diselamatkan. Panggilan surgawi. Ya. Kita harus berpadan. Rasul Paulus mengatakan, walaupun memang dia di penjara waktu itu, ya, katakan bahwa marilah kita orang-orang yang sudah dipanggil harus menyesuaikan diri dengan panggilan itu. Jadi bukan cuma sekedar jadi orang Kristen, ya, tapi kita harus melakukan tanggung jawab sebagai orang Kristen. Yang merasa orang Kristen katakan amin. Ya, jadi kita kan disebut pengikut Kristus, ya. Sama-sama katakan, saya pengikut Kristus. Apa artinya pengikut Kristus? Pengikut Kristus artinya apa? Kita mengikuti apa yang Yesus lakukan, apa yang Dia teladankan kita ikuti. Termasuk ketika Yesus datang di dunia, dikatakan bahwa Dia memberitakan Injil di mana-mana. Bapak Saudara sekalian, Dia memberitakan kabar baik, Dia memberitakan kebenaran. Selain Dia memberitakan pakai kata-kata, Dia juga memberitakan Injil lewat perbuatan, lewat sikap, lewat perilaku. Nah, ini yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang sudah dipanggil. Ya. Coba kita lihat lagi satu kesaksian Rasul Paulus. Galatia pasal 1. Galatia pasal 1 ayat 15 dan 16. Oke. Galatia pasal 1 ayat 15. Ya. Oke. Sama-sama baca 2-3. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia, ayat 16. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa, Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus inilah sudah dipilih oleh Tuhan. Ya, Rasul Paulus ini sudah dipilih oleh Tuhan sejak dari kandungan ibunya. Untuk apa? Untuk diperlengkapi, untuk diberi kasih karunia. Supaya Rasul Paulus bisa mengenal Kristus, dia mengenal kebenaran, dan kemudian kebenaran dan juga Kristus yang ada dalam hidupnya, itu yang dia beritakan, itu yang dia sampaikan. Ya. Itu yang diberitakan. Sehingga sekali lagi saya mau mengatakan bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, semua kita adalah duta Kristus atau duta kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara tentang duta atau utusan Tuhan, ya. Siapakah yang layak disebut duta Kristus atau duta kerajaan Allah? Siapa, Bapak Saudara sekalian? Siapa yang layak? Yang menjadi duta kerajaan Allah berarti dia sudah ada di dalam kerajaan Allah. Ya, tidak mungkin kalau duta besar Indonesia tapi dia asal Filipina, kan nggak mungkin. Betul ya? Jadi yang layak jadi duta besar Indonesia untuk Amerika adalah orang Indonesia. Betul? Demikian dengan ketika kita mengaku bahwa saya ini adalah duta kerajaan Allah, duta Kristus, berarti saya ini adalah pribadi yang sudah berada atau sudah menjadi keluarga atau sudah menjadi anggota kerajaan Allah. Ya. Siapa yang yakin bahwa hari ini saya ini sudah menjadi anggota kerajaan Allah? Katakan amin. Supaya jelas, angkat tangan. Yang yakin sudah menjadi anggota kerajaan Allah, katakan amin.
Jangan setengah tiang. Amin. Haleluya, ya. Anggota kerajaan Allah. Kita ini sudah anggota kerajaan Allah, ya. Terus apa tanggung jawab kita sebagai anggota kerajaan Allah? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya baca artikel tentang duta besar. Ada persyaratan, ada empat persyaratan ya secara umum untuk menjadi duta. Nah, jadi minimal ada 4, tapi mungkin tidak kita akan bahas semua, ya. Jadi salah satu syarat bahwa kita ini menjadi duta, ya. Satu, harus memahami betul, misalnya duta besar Indonesia, ya, dia harus memahami betul tentang apa itu Indonesia, ya. Sehingga dia layak, Bapak Saudara sekalian, ya, dia paham betul. Terus kemudian ya, dia mengerti tentang apa itu Indonesia dan kemudian apa yang menjadi tugas utamanya dia, ya, sebagai seorang duta, sebagai seorang utusan. Harus mengerti. Jangan sampai ketika kita mengaku duta kerajaan Allah, tapi kemudian akhirnya kita ditanya tentang kerajaan Allah, kita itu bingung, ya. Siapa yang merasa bahwa saya ini duta kerajaan Allah, katakan amin. Apa itu kerajaan Allah? Nah, itu. Apa itu kerajaan Allah, Bapak Saudara sekalian? Yang sering kali kita dengar, yang sering kali kita dihotbain tentang kerajaan Allah, apa itu? Kerajaan Allah itu berbicara tentang tempat, bisa. Tapi sebetulnya kerajaan Allah berbicara tentang pemerintahan, ya. Kerajaan yang pemimpinnya, yang rajanya adalah Tuhan. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga akan nanti ada di dalam kerajaan itu. Nah, kita mengerti, kita paham tentang kerajaan Allah. Setelah kita paham tentang kerajaan Allah, Alkitab mengatakan mungkin secara umum saja kita bicara tentang kerajaan Allah, juga berbicara tentang hidup kekal, berbicara tentang keselamatan. Nah, orang yang mengerti tentang kerajaan Allah, dia pasti punya keyakinan bahwa dia sudah diselamatkan, dia sudah mengalami atau dia sudah menjadi anggota kerajaan Allah. Nah, bukan cuma ngaku-ngaku, ya. Ada orang cuma saya sudah percaya Yesus, saya sudah punya kerajaan Allah, cuma ngaku-ngaku tok. Tapi sebetulnya belum, ya. Hari ini kita mau belajar, Saudara sekalian, bahwa kita ini harus betul-betul mengerti. Makanya kemarin kita belajar. Kita bersyukur bahwa di gereja kita sudah mulai menyampaikan firman Tuhan yang terus kita akan tema, ya. Ada tema karena kita mengacu kepada misi atau visi gereja kita, di mana kita akan mempersiapkan jemaat untuk betul-betul siap untuk menyambut kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Siapa yang sudah siap menyambut kedatangan Tuhan? Yang sudah siap katakan amin. Kapan maunya dijemput? Jangan dulu, ya. Jangan hari ini, ya. Jadi bagaimana supaya ketika kapanpun, mau hari ini, mau besok, mau lusa, kedatangan Tuhan kita itu sudah siap. Kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Itu adalah visi gereja kita, misi gereja kita yang sedang kita kerjakan, sehingga kita perlu menyampaikan hal ini. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana kita mengenal Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, dijamin bahwa kita menjadi anggota kerajaan Allah. Dan kalau kita sudah ada di dalam kerajaan Allah, kita juga punya tanggung jawab, Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk apa? Untuk mengabarkan kerajaan Allah itu. Kita juga harus melihat orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum mengerti, yang belum mungkin ada di dalam lingkup kerajaan Allah, supaya kita bawa mereka untuk menikmati kerajaan Allah. Bapak Saudara sekalian, kira-kira mungkin saya boleh tanya, ada nggak di pikiran kita yang selama ini mungkin kita sedang doakan Tuhan, saya mau supaya si ini itu bisa diselamatkan, si ini bisa masuk kerajaan Allah bersama-sama dengan kita. Ada nggak Bapak Saudara sekalian? Atau cuma yang penting aku wis melebu, aku sudah di surga, yang lain-lain terserah. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa kita harusnya bersyukur. Ternyata kalau hari ini
Hari ini saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian itu ada di sini bisa menikmati yang namanya kerajaan Allah. Kenapa? Karena ada orang lain yang mau memberitakan kerajaan Allah itu. Karena ada orang lain yang mau bersusah payah, yang mau ambil tanggung jawabnya untuk apa? Supaya mereka memberitakan kerajaan Allah. Supaya apa? Supaya kita dengar, supaya kita tahu, dan kita juga akhirnya ambil bagian dan kita masuk dalam kerajaan itu. Masa ketika kita punya kesadaran tentang hal itu terus kemudian kita diam aja? Ya, kita lihat di Filipi. Jadi kita sudah dari kandungan dia dipersiapkan. Terus kemudian Tuhan berkenan lewat kasih karunia menyatakan anaknya di dalam Rasul Paulus. Terus kemudian supaya Rasul Paulus memberitakan dia di antara bangsa-bangsa. Jadi kita juga punya tanggung jawab. Sebagai duta kerajaan Allah kita harus menjadi pemberita Injil kerajaan itu sendiri. Supaya melalui hidup kita orang-orang itu akan diselamatkan. Melalui hidup kita orang-orang itu akan dibawa kepada Tuhan. Jadi salah satu hal ya yang menjadi syarat bahwa kita itu menjadi duta kerajaan Allah ketika kita mengerti. Ya. Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah belajar bagaimana syarat mutlak sebagai seorang saksi. Betul? Apa syarat mutlak seorang saksi? Masih ingat apa yang saya sampaikan? Saksi itu harus pertama mengalami, yang kedua harus berbicara, ya. Terus yang ketiga, apa yang diberitakan itu adalah kebenaran, ya. Jadi bagaimana kita mau cerita kalau kita tidak ada pengalaman? Makanya kita harus belajar jadi anak Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Petrus pasal 1. Justru karena itu kamu harus menambahkan imanmu itu dengan apa? Dengan kebajikan, dengan pengetahuan dan sebagainya. Jadi iman Kristen itu tidak boleh stuck, tidak boleh berhenti, harus ditambah supaya apa? Semakin kita diperlengkapi, semakin kita tuh bisa menjadi duta Kristus. Semakin kita diperlengkapi dengan pengalaman bersama Tuhan, kita akan diberi wawasan tentang kerajaan Allah. Dan itu yang akan menjadi bahan kita untuk menjadi duta kerajaan Allah. Itu akan kita ceritakan, itu akan kita sampaikan. Kabar baik itu akan kita sampaikan. Yang kedua, jadi ada hal-hal yang biasa dibangun oleh misalnya kedua negara misalnya untuk membangun sebuah hubungan sehingga kemudian mereka mengirimkan duta, ya, duta atau ya para ya orang-orang yang disebut diplomat. Punya keahlian secara diplomatik, orang pintar berdiplomasi, sehingga akhirnya dikirim. Terus kemudian apa yang mereka kerjakan? Salah satunya, satu tadi memperkenalkan ya tentang misalnya orang Indonesia harus memperkenalkan orang kebudayaan, kebiasaan orang Indonesia di tempat di mana diutus. Sama dengan kita, ketika kita menjadi duta kerajaan Allah, kita memperkenalkan kerajaan Allah itu seperti apa. Terus yang kedua, memiliki solusi ya di dalam penyelesaian hal-hal atau yang menjadi permasalahan yang mungkin selama ini. Misalnya kalau jadi duta besar Indonesia untuk Malaysia, ya dia harus menawarkan solusi. Biasanya kan terjadi konflik di perbatasan gitu ya dan sebagainya. Nah, kita sebagai duta kerajaan Allah juga salah satu hal yang harus kita tawarkan adalah solusi bagaimana kita menyelesaikan permasalahan antara surga dan dunia. Apa sih permasalahan terbesar surga dan dunia? Apa Bapak Saudara sekalian? Dosa, ya. Dosa. Nah, ini yang harus kita ceritakan, ini yang harus kita beritakan bahwa ternyata dosa yang selama ini sulit diselesaikan, dosa yang sangat tidak bisa diselesaikan dengan akal manusia. Ya. Kenapa dosa tidak bisa diselesaikan oleh akal manusia? Bagaimana mungkin manusia yang seperti kita ini bisa menyelesaikan masalah dosa? Susah, saudara sekalian. Ya. Bisakah manusia itu bersih dari dosa sama sekali? Bisa? Walaupun sehebat apapun, kemarin waktu ke Texas saya sempat tanya kepada sekarang Pak Vino ya. Sehebat-hebatnya manusia ya, sesuci-sucinya manusia. Kira-kira manusia itu satu hari
bisa bikin dosa berapa kali? Misalnya saya ini seorang yang sangat, ya katakanlah sudah, kita yang hadir di ruangan ini orang-orang soleh dan soleha, ya. Kira-kira satu hari masih bisa berbuat dosa? Berapa kira-kira? Satu hari berapa dosa yang bisa kita kerjakan? Berapa kira-kira? Apa sih dosa itu apa? Manifestasi dari dosa itu apa? Pembunuhan, perzinahan, apa lagi? Perampokan, dusta, sombong, iri hati, dendam, amarah, ngomongin orang, berpikiran negatif, itu semua dosa. Betul nggak? Bahkan Alkitab kita mengajarkan bahwa saat kita tahu berbuat baik, tapi kemudian kita tidak melakukan kebaikan itu, kita juga apa? Berdosa. Orang yang menahan kebaikan juga itu dosa ternyata. Nah, kira-kira Bapak Saudara sekalian, misalnya suami nggak mengasihi istri juga dosa, istri nggak tunduk sama suami juga dosa. Kalau kita hidup tidak sopan juga itu dosa, Bapak Saudara sekalian. Ya kemarin kita sudah belajar ya. Nah, kalau seperti itu kira-kira satu hari berapa kali kita berbuat dosa? Berapa? Berapa Bapak Saudara sekalian? Tidak terhitung ya. Banyak ya. Kita diskon aja. Dosa kita yang kita lakukan cuma 3 aja. Dosa pagi, dosa siang, dosa malam. Jadi 3 dosa satu hari. Satu bulan berapa Bapak Saudara sekalian? Ayo pakai kalkulator. 90, satu bulan ya. Kalau 1 tahun? Kali 12, 1080. Ya, 1080. Diskon lagi lah 80, enggak usah. 1000 aja. Mau hidup berapa lama Bapak Saudara sekalian? 70, 80 kali 1000 berapa? 80.000 dosa. 80.000 dosa. Firman Tuhan bilang apa? Kuduslah kamu. Tanpa kekudusan tak seorang pun bisa mandang Tuhan. Betul? Satu ayat lagi di Matius pasal 5 ayat 48 katakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Kita berapa? 80.000 dosa. Itu pun sudah didiskon mungkin 99%. Betul nggak? Itu masih ada 80.000 dosa yang kita akan bawa kalau kita hidup 80 tahun. Bisa kita menyelesaikan dosa? Tidak bisa. Jadi manusia sehebat apapun mau punya gelar secara organisasi gereja pun tidak akan mungkin bisa menjamin. Jadi untuk menyelesaikan dosa dengan kekuatan dan akal manusia tidak bisa. Tapi kabar baik yang harus kita bawa adalah bahwa ternyata dosa itu sudah diselesaikan. Oleh siapa? Oleh Yesus. Jadi solusi atas dosa di dunia ini ada penyelesaiannya. Ya. Solusi atas semua pelanggaran di dunia ini ada penyelesaiannya. Yaitu apa? Bahwa Yesus, Tuhan atau Allah sudah datang. Dia mengambil rupa manusia untuk menyelesaikan dosa itu di mana? Di kayu salib. Bagi siapa yang mau percaya kepada Dia, dosanya ditanggung dan sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Itu kabar baik yang harus kita bawa. Saudara, artinya kita duta kerajaan Allah, kita sebetulnya menyampaikan kabar baik, ya. Jadi kekristenan itu ada sebetulnya untuk menjadi berkah, menjadi rahmat di dunia ini. Ya. Kenapa? Karena kita akan beritakan bahwa ternyata ada solusi atas dosa. Dosa yang harusnya membuat kita binasa. Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa dosa yang membuat kita terpisah dari Allah, ternyata itu sudah bisa diselesaikan. Ini yang menjadi berita utama Bapak Saudara sekalian. Sebagai duta Kristus ini yang harus kita bawa. Solusi ini yang harus kita bawa. Maukah dosa kita diselesaikan? Jalan satu-satunya, firman Tuhan bilang, cuma melalui Yesus. Ini kabar baik. Ini tanggung jawab. Saudara, bisakah kita melakukan itu? Atau cuma yang penting saya sudah Kristen, tinggal tunggu Yesus datang pada kali yang kedua. Mau keluarga kita, anak kita, orang tua kita yang mungkin belum percaya Yesus, kita diem aja atau kita batin.
Saya mau supaya dia diselamatkan, tapi menengahi kita. Bisa dia diselamatkan? Jadi kita punya tanggung jawab, Bapak Saudara sekalian. Sama-sama ngomong, saya punya tanggung jawab. Saya duta kerajaan Allah. Itu yang harus kita kerjakan. Jadi sebagai duta kerajaan Allah, harus kita lebih banyak bergaul dengan Tuhan. Ya. Lebih banyak bersekutu dengan Tuhan supaya apa? Kita semakin mengerti isi hati Tuhan. Semakin kita mengerti isi hati Tuhan, semakin kita juga bisa mengerjakan apa yang seharusnya kita harus kerjakan. Firman Tuhan bilang, pergi jadikan segala bangsa muridku. Nah, firman Tuhan bilang, sebagai orang yang sudah dipanggil untuk masuk dalam kerajaan itu, kita harus berpadanan dengan panggilan itu. Kalau Tuhan suruh kita beritakan Injil, beritakan Injil. Tuhan suruh kita melayani, kita melayani. Saudara, ada yang mungkin berkata, jangankan orang lain, aku sendiri ini belum yakin. Masih ada yang belum yakin, Bapak Saudara sekalian? Aku sendiri nggak tahu nih, aku selamat apa enggak? Wong aku masih dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu. Ada yang masih melakukan dosa, Bapak Saudara sekalian? Yang masih, katakan amin. Oh, masih ada, ya. Berarti masih manusia, ya. Sama dengan saya. Ya. Tapi masalahnya gini, firman Tuhan bilang kita tuh jangan mengikatkan diri kepada dosa. Karena kalau sudah tahu berdosa dan kita diulang-ulang, nah itu yang akan mengakibatkan kita mendukakan Roh Kudus. Lama-lama, ya, seperti saya pernah cerita Bapak Saudara sekalian bahwa ada satu keluarga, Anda tahu itu kejadian, itu saya baca di buku, itu kejadian nyata atau cuma cerita. Jadi ada satu keluarga ini dia menikah sekian lama nggak punya anak, sekian tahun belum punya anak, dan sudah di tahap mungkin mengkhawatirkan, aduh nggak bisa punya anak lagi. Itu akhirnya dia pelihara herder kecil. Dipelihara dari kecil sampai besar. Giliran herdernya besar, tiba-tiba istrinya itu hamil. Ya, dan orang berada akhirnya pakailah babysitter. Pakai babysitter yang ternyata hobinya nonton telenovela. Ya, herder kan dia makanannya daging, Bapak Saudara sekalian, ya, sinetron. Yang dulu itu loh, Rudolfo, Marimar itu mungkin gitu-gitu ya. Oh. Ada yang namanya Rudolfo di sini ya. Satu ketika si herder ini ternyata sudah lapar, tapi si babysitter itu keasikan nonton telenovela. Singkat cerita, laparnya herder itu tidak dikasih makan, akhirnya ada bayi di dekatnya, akhirnya dimakan. Bayangkan Bapak Saudara sekalian, betapa menyesalnya keluarga ini yang sekian lama tidak punya anak, tiba-tiba punya anak malah dimakan herder. Herder yang dipiara dari kecil. Ternyata dosa itu katanya kayak gitu. Ada dosa yang kita biarkan dari kecil. Akhirnya dosa itu jadi besar, dosa itu yang akan makan hidup kita. Upah dosa ialah maut. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau sudah tahu ada dosa, jangan lagi dipelihara. Kan dosa-dosa kecil kan nggak apa-apa, wajarlah, masih manusia. Ojo Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kalau kita sudah tahu dosa, berusaha untuk tinggalkan. Karena firman Tuhan bilang kita setia kepada perkara kecil, kita akan dipercayakan perkara yang besar. Tidak benar dalam perkara kecil, lama-lama perkara besar pun kita tidak benar. Nah, sebagai duta kerajaan Allah kita harus mengerti hal ini, Bapak Saudara sekalian. Kenapa? Karena kita bukan cuma sekedar mengabarkan secara mulut, ayo percaya Yesus, ayo dosamu sudah harus diselesaikan. Enggak. Saudara, ada seorang yang pasti Bapak Ibu Saudara sekalian kenal, karena terkenal di dunia. Seorang India, ya, dia pemimpin di India, namanya Mahatma Gandhi. Siapa yang tahu Mahatma Gandhi? Menurut cerita Bapak Saudara sekalian, Mahatma Gandhi ini sangat dia mengidolakan Yesus. Ya, saya baca satu buku, Mahatma Gandhi ini dia mengidolakan Yesus. Satu ketika, walaupun dia mengidolakan Yesus, tapi dia tidak mau pindah jadi orang Kristen.
Tentu ketika dia hadir di sebuah acara kongres kaum muda kalau nggak salah di mana di satu tempat lah, entah saya lupa di Kolombo atau di mana itu ya. Ya pokoknya ada satu tempat. Terus kemudian dia dengar satu khotbah bagus sekali. Dia kagum sekali dengan khotbah itu. Akhirnya dia membuat pernyataan seperti begini. Seandainya, Bapak Saudara sekalian, ini pernyataan Mahatma Gandhi, dibilang begini, seandainya saya tidak melihat orang Kristen dan saya cuma melihat khotbah ini, saya mau jadi orang Kristen. Tapi kenapa saya nggak mau jadi orang Kristen? Karena ternyata orang Kristen yang sebagian besar tidak seperti apa yang menjadi khotbah itu. Khotbah itu indah, tapi realita kehidupan orang Kristen tidak seperti itu, katanya. Tidak seperti itu. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara sekalian betul nggak? Betul nggak? Atau saya sampaikan begini, Bapak Saudara sekalian. Ya mungkin saya sudah sampaikan ini di jemaat yang sudah beberapa kali. Ya mungkin belum tahu, saya ceritakan. Saya pernah diminta untuk mendoakan orang sakit. Saya diminta untuk mendoakan orang sakit. Yang saya kenal cuma anaknya, tapi bapaknya saya tidak kenal. Ternyata bapaknya itu kecelakaan. Sudah umur waktu itu 80 sekian. Masih suka pergi memberitakan Injil naik Vespa. Tiba-tiba dibelokkan, nggak tahu di daerah Nginden. Pas mau belok dia putar balik gini, nggak lihat ada mobil, langsung ditabrak sama mobil. Akhirnya masuk rumah sakit ACOS waktu itu. Telepon saya, Pak Dok, tolong doakan papa saya. Akhirnya saya datang di rumah sakit itu, saudara sekalian. Saya datang, izin sama suster, saya mau berdoa buat bapak ini. Oh silakan Pak Pendeta masuk. Saya masuk Bapak Saudara sekalian. Pokoknya masuk di rumah sakit di ICU, saya lihat yang selang semua banyak. Wah ya itu orangnya kayaknya. Saya datang nih Pak, saya mau berdoa buat Bapak ya, saya pendeta, saya mau berdoa buat Bapak. Walaupun selang semua, dia masih gitu Bapak Saudara sekalian. Akhirnya singkat cerita saya semangat berdoa ya. Tuhan, Engkau utus hamba-Mu, berkati dengan urapan-Mu, saya berdoa dalam nama Yesus, sembuh. Saya dikorek sama suster, Pak Pendeta, orang yang mau Bapak doakan bukan yang itu, tapi yang itu Pak. Ternyata salah orang. Salah orang. Singkat cerita, saya datangi yang betul saya doakan, selesai. Waktu saya keluar, di pintu, ternyata anaknya yang tadi orang yang salah, itu saya doakan, itu lihat saya, namanya Bulani. Bulani itu bilang, Pak Pendeta terima kasih sudah doakan papa saya. Oh iya, itu papanya Ibu. Iya, papa saya itu. Dia sakit, dia seorang pengusaha kayu dari Kalimantan, berobat di Surabaya. Papa saya itu masih Buddha, orang Buddha katanya. Oh ya? Terima kasih ya Pak Pendeta. Kalau boleh Pak Pendeta, besok datang lagi doakan Bapak saya. Wah, seneng Bapak Saudara sekalian. Ya, karena tahu bahwa ini kan tidak seiman. Kalau diminta doakan ya puji Tuhan. Ya kan? Besok pagi saya datang, waktu itu sore, besoknya saya datang. Di rumah sakit yang sama, di ICU, saya datang lagi. Suster, saya mau berdoa buat Bapak yang kemarin saya doakan. Waduh Pak Pendeta, maaf, orangnya sudah nggak ada. Waduh, saya sempat kaget juga. Maksudnya nggak ada gimana suster? Saya pikirkan sudah innalillahi wa innalillahi kan. Ternyata sudah nggak ada di ruangan ini Pak Pendeta. Terus sudah pindah kamar. Loh kemarin masih selang semua. Masih parah, tapi kenapa sekarang sudah... Iya Pak Pendeta, sekarang sudah ada di kamar, bisa dikunjungi di kamar. Saya semangat datang, saudara sekalian. Datang, wah ini kamarnya, tok. Nggak buka, waduh, jangan-jangan mungkin cuma dia sendiri, nggak ada yang jaga. Saya buka, dan loh kok nggak ada juga orangnya. Karena kamarnya VIP, oh jangan-jangan di kamar mandi. Saya buka kamar mandi, kok nggak ada juga. Saya pikir jangan-jangan saya salah kamar ini, saya mau pergi tanya ke ruang informasi. Waktu saya buka kamar gini, orangnya sudah jalan-jalan di luar, saudara sekalian. Ini orangnya yang kemarin saya doakan. Dari mana Pak? Wah saya habis jalan-jalan karena bosan di kamar. Terus Pak, saya kemarin yang berdoa buat Bapak. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih saya sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Wow. Saya itu langsung berbunga-bunga saudara sekalian. Mungkin muncul bintang-bintang, bunga-bunga. Karena saya merasa bahwa ini doa saya dikabulkan oleh Tuhan. Ya. Singkat cerita akhirnya 1-2 hari dirawat lagi terus pulang ke rumah. Rumahnya di daerah Laguna sana.
Ya. Saya ke sana, puji Tuhan, disambut baik sama keluarga, dan kemudian ngobrol-ngobrol dengan Pak, ya saya tidak usah sebut namanya ya. Jadi seorang pengusaha ini, puji Tuhan Pak, sudah pulang ya, sudah sehat. Ya, terima kasih Pak Pendeta, doanya sudah mendoakan saya sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Ngomong Tuhan Yesus. Singkat cerita, sinyal PI saya itu muncul, ya kan? Langsung, nggak usah lama-lama. Singkat cerita saya bilang, Pak, Bapak kan sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Iya Pak Pendeta. Kalau begitu bagaimana kalau Bapak ikut Yesus, jadi pengikut Yesus? Saudara, yang saya pikirkan bahwa dia bilang, oh iya Pak Pendeta, puji Tuhan, saya sudah disembuhkan, saya mau ikut Yesus. Sebaliknya Bapak Saudara sekalian, saya lihat langsung matanya terbelalak, wajahnya jadi merah, terus langsung bentak saya Bapak Saudara sekalian. Loh, maksud Pak Pendeta saya harus jadi orang Kristen gitu? Nah. Waduh, saya langsung gak bisa ngomong. Kepengen buru-buru pulang saya waktu itu. Kak. Akhirnya saya sudah tidak bisa ngomong, terus kemudian saya pamit sama anaknya. Ya, walaupun waktu itu saya dikasih bingkisan. Ya, kita dikasih bingkisan waktu itu. Karena bersyukur. Saudara, ini sesuatu yang membuat saya terpukul. Saya berhari-hari itu nggak bisa mikir, kok bisa? Karena saya pikir, wah ini orang sudah disembuhkan Tuhan Yesus, berarti ya dia pastilah ikut Tuhan Yesus. Tapi ternyata enggak. Sehingga cerita akhirnya saya telepon dia. Karena saya minta nomor teleponnya ke anaknya, saya telepon. Beberapa waktu, 2 atau 3 minggu saya telepon. Halo Pak, apa kabar? Dia sudah pulang ke daerahnya ya, di Sumatera sana. Apa kabar Pak? Oh baik Pendeta. Terus saya bilang, Pak, saya ini kok penasaran. Waktu itu kenapa kok Bapak nggak mau jadi orang Kristen? Waduh, terus langsung dia jawab marah-marah. Orang Kristen opo? Munafik. Hari Minggu gaya-gaya ke gereja kalau kayak malaikat. Tapi banyak yang cia saya. Apa itu cia? Ternyata banyak yang dia bilang, termasuk katanya ada orang-orang pelayan Tuhan di gereja yang mungkin sesama pengusaha mereka, yang dia bilang banyak yang ngeciak saya itu gaya-gaya tok ke gereja katanya. Waduh, ternyata gambarnya orang Kristen di matanya dia itu seperti itu. Sehingga akhirnya sebetulnya menurut saya dia sudah simpati dengan Yesus, betul nggak Bapak Saudara sekalian? Sebetulnya dia sudah sangat simpati dengan Tuhan Yesus. Tapi ternyata ada orang-orang Kristen yang dia lihat itu kayak gitu. Lihat kiri kanan, aku nggak kayak gitu kok. Amin. Bilang lagi, saya duta kerajaan Allah. Ada loh kayak gitu. Coba buka Matius 23 ayat 13. Matius 23 ayat 13. Yuk, baca sama-sama. 1, 2, 3. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Lihat Bapak Saudara sekalian. Siapa itu ahli Taurat? Orang yang mengerti firman. Siapa orang Farisi? Sama. Orang yang mengerti firman. Tapi di situ dikatakan bahwa justru mereka itu yang seringkali menghalangi orang untuk masuk kerajaan Allah. Melalui apa? Melalui perbuatan. Karena di situ dikatakan mereka orang munafik. Berarti benar ya Bapak tadi ya? Celaka, sudah sekalian. Oke, melalui firman Tuhan singkat pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita sadari Bapak Saudara sekalian, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian adalah duta kerajaan Allah yang seharusnya harus terjadi seperti apa yang firman Tuhan katakan. Biarlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Sebagai duta kerajaan Allah harusnya terang itu yang bercahaya.
Amin. Karena apa? Karena kalau kita bersikap bukan seperti orang kerajaan Allah, maka kita dikatakan kita akan menutup pintu-pintu sorga bagi orang-orang yang seharusnya mau masuk sorga. Ada begitu banyak orang yang mau masuk surga di luar sana. Harusnya kita menjadi alat Tuhan untuk membukakan pintu surga buat mereka. Lewat apa Bapak Saudara sekalian? Lewat tindakan, lewat perilaku kita. Kan sebetulnya sudah banyak orang yang simpati dengan Yesus. Cuma tidak simpati dengan pengikut Kristus yang ngaku-ngaku. Kalau pengikut Kristus sejati, pasti kita akan membukakan pintu surga. Jadi jangan jadi pengikut Kristus yang ngaku-ngaku, Bapak Saudara sekalian. Kita ini adalah duta kerajaan Allah. Makanya Alkitab katakan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Efesus pasal 5 ayat 15. Karena dengan kita hidup, Bapak Saudara sekalian, orang itu akan melihat, orang akan menilai. Bahkan bukan cuma melihat dan menilai, orang akan merasakan sesuatu melalui hidup kita. Kalau hidup kita seringkali justru melakukan hal yang tidak benar, ya kan? Makanya saya seringkali tidak bosan-bosan menyatakan hal ini, Bapak Saudara. Jangan sampai orang ngomong, katanya orang Kristen. Katanya duta kerajaan Allah. Tapi kok suka bohong. Katanya duta kerajaan Allah, tapi kok orangnya ngamuan. Katanya duta kerajaan Allah, tapi mulutnya kok sering mulut kotor. Mari Bapak Saudara sekalian kita menyadari hal ini. Sekali lagi saya mau tanya, siapa duta kerajaan Allah? Katakan saya. Lagi, siapa duta kerajaan Allah? Apa yang akan kita kerjakan? Selain kita belajar firman, kita menyampaikan firman, kita juga harus berkhotbah dengan hidup kita. Saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, mungkin saya berkhotbah di sini, saya juga diundang khotbah di mana. Mungkin ada yang berkata, wah saya kan bukan pendeta, saya tidak berkhotbah. Bapak Saudara sekalian, di pekerjaanmu itu mimbarmu berkhotbah. Di rumah tangga, sebagai seorang suami, itu mimbar kita untuk berkhotbah di rumah tangga. Tunjukkan, buktikan bahwa saya ini adalah anggota kerajaan Allah. Saya inilah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Yang juga akan mengabarkan keselamatan, yang akan membukakan jalan keselamatan bagi setiap orang yang memerlukan keselamatan. Jangan justru kita jadi seperti orang yang tadi dikatakan, celakalah orang fasik, ahli-ahli Taurat. Orang itu mengalami kuasa Tuhan, orang mengalami mujizat Tuhan, harusnya sudah simpati dengan Tuhan. Jangan sampai gara-gara kita itu orang tidak diselamatkan loh, Bapak Saudara sekalian. Harusnya gara-gara kita, orang yang tidak selamat jadi selamat. Orang yang tidak masuk surga jadi masuk surga. Gara-gara siapa? Ya memang karena kasih karunia Tuhan, tapi kasih karunia Tuhan itu juga Tuhan percayakan kepada kita. Sama seperti hari ini kita diselamatkan. Saya percaya karena ada orang-orang lain yang mau mengabarkan Injil. Karena ada orang-orang lain yang mau menjadi saksi Tuhan. Karena ada orang-orang lain yang Tuhan utus menjadi duta kerajaan Allah. Sehingga kita bisa mengenal kebenaran melalui mereka. Bagaimana dengan orang-orang yang di sekitar kita? Harusnya melalui kita, mereka juga diselamatkan. Melalui kita, mereka juga bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya dan Bapak Ibu sekalian adalah duta kerajaan Allah. Sadari hal ini. Maka saya percaya. Mungkin kita merasa, oh Tuhan saya tidak mampu. Ya, saya tidak mampu. Saudara, kemarin saya sempat sampaikan bahwa kadang-kadang kita terlalu fokus dengan diri kita sendiri sehingga kita akhirnya mengabaikan orang lain. Ya. Tapi ada satu cerita di firman Tuhan, mungkin saya sudah pernah sampaikan tentang Ayub, ya. Dari pasal 1 sampai 42 kita lihat justru cerita tentang pemulihan Ayub itu ada di ayat 42. Waktu kapan Tuhan memulihkan Ayub? Justru waktu Ayub itu apa? Mendoakan apa? Teman-temannya.
Ayo coba kita lihat terakhir ya. Ayub pasal 42 ayat 10. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Ini juga bicara soal tanggung jawab kita tentang orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita lihat siapa yang didoakan Ayub itu, orang-orang atau sahabat-sahabat yang tadinya meninggalkan dia, yang tadinya cuma kritik, yang tadinya cuma menyalahkan Ayub. Ya, tadinya Ayub sempat sakit hati dengan mereka, tapi ketika justru dia menjalankan tugas dan fungsinya sebagai duta kerajaan Allah, justru dia berdoa buat sahabat-sahabatnya. Maka firman Tuhan bilang, maka Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah, berarti sebelum dia mendoakan teman-temannya. Ayub waktu itu belum dipulihkan. Saudara, mungkin ada yang berpikir, bagaimana saya mau berdoa, bagaimana saya mau menginjil, bagaimana saya mau mengabarkan kabar baik. Saya masih banyak kebutuhan, saya harus berdoa untuk kebutuhanku sendiri. Saya harus menyelamatkan diriku sendiri. Saudara, ternyata prinsip kerajaan Allah, ketika kita mau melakukan sesuatu yang baik, ketika kita mau peduli dengan orang lain, yang akan pedulikan kita adalah Tuhan. Amin. Ketika kita mungkin sibuk memberitakan Injil, ketika kita sibuk untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang, saya percaya dengan sendirinya Tuhan akan menyelesaikan segala kebutuhan dan keperluan kita. Saudara, saya banyak sekali mengalami situasi seperti ini. Kadang-kadang mau melakukan sesuatu, kadang-kadang mulai pertimbangan, Tuhan, ya kita sendiri lagi butuh gini. Tapi ketika kita melakukannya, Tuhan sendiri yang membukakan jalan, Tuhan sendiri yang membukakan pintu. Karena untuk urusan kebutuhan kita itu kecil di hadapan Tuhan. Walaupun memang menantinya itu deg-deg ser dan ya betul-betul ngeri sedap, apa saudara sekalian. Kadang-kadang menanti pertolongan Tuhan itu ngeri sedap ya. Tapi saatnya ketika kita melihat bahwa Tuhan itu membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang mengerti. Bahkan Tuhan yang peduli dan Dia adalah Tuhan yang bertindak. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian adalah duta kerajaan Allah. Amin. Biarlah firman Tuhan ini jadi berkat buat kita semua. Saya berharap nanti sore mungkin Pastor Philip akan menyampaikan hal-hal yang luar biasa juga tentang hal ini. Mari kita akan tunduk kepala, kita berdoa.